Udah, belum, tunggu. Baik, selamat malam semuanya. Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada saat kesempatan malam hari ini, kami dari kelompok satu izin mempresentasikan di mana untuk materi mengenai pengembangan sistem informasi, yaitu adapun dosen pengampu Rido Riswaldi STMM, kami kelompok satu izin ingin mempresentasikan daripada materi kami pada kesempatan kali ini. Sebelum mempresentasikan materi kami pada kesempatan kali ini, izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan anggota kelompok satu yang beranggotakan 4 orang. Adapun rekan saya Kairin Nisa dengan NIM 22059080, rekan saya Kurnia Rahma Putri dengan NIM 22059156, dan dengan saya sendiri yaitu Lastri dengan NIM 22059221, dan rekan saya yang terakhir yaitu Melisa Sitompul dengan NIM 22059023. Adapun pembahasan materi pada kami yaitu kelompok satu ada 5 subbab. Yang pertama ada pengembangan sistem metode SDLC, yang kedua ada mengenai pengembangan sistem metode paket, pada poin yang ketiga yaitu pengembangan sistem metode prototype, pada poin yang keempat yaitu pengembangan sistem metode end user computing, dan pada poin yang terakhir yaitu pengembangan sistem metode outsourcing. Baik, pada pembahasan materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Kairenisa. Kepada rekan saya Kairenisa, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya ingin menjelaskan materi yang pertama yaitu pengertian pengembangan sistem metode SLDC. Software Development Life Cycle atau SDLC adalah tahapan fase yang dapat membantu menghubungkan antara ide dan struktur yang berkualitas tinggi dalam waktu yang cukup singkat. Secara umum, SDLC membicarakan tentang memecah tahapan pengembangan software menjadi tahapan sesuai dengan kepentingannya. SDLC adalah praktis populer yang telah diikuti oleh organisasi yang berbeda dalam pengembangan dan perancangan aplikasi software yang berkualitas tinggi. Tujuan dari SDLC yaitu mengelola proses utama dari proses pengembangan software yang nantinya akan menjadi hasil akhir yang berkualitas tinggi dalam situasi yang diperoleh seperti kombinasi budget yang tersedia, persoalan bisnis tentang software, batasan waktu pengembangan, arsitek software level profesional, dan teknisi yang terlibat dalam progres. Boleh slide selanjutnya, moderator? Nah, yang selanjutnya, siapa yang menggunakan SDLC? Yang pertama, ada analisis sistem dan programmer. SDLC merupakan tahapan-tahapan pekerjaan yang dilakukan oleh analisis sistem dan programmer dalam membangun sistem informasi, mulai dari analisis kebutuhan hingga pemeliharaan sistem. Yang kedua, ada instansi pendidikan. Contohnya, sekolah menggunakan SDLC untuk membangun sistem informasi, seperti sistem penerimaan kas sekolah, agar pengelolaan administrasi menjadi lebih mudah dan terstruktur. Yang ketiga ada lembaga bisnis dan organisasi. Berbagai organisasi bisnis, koperasi, hingga lembaga pelayanan masyarakat menggunakan SDLC untuk mengembangkan sistem informasi berbasis website maupun aplikasi lainnya agar proses bisnis berjalan efektif dan efisien. Yang keempat, tim pengembangan perangkat lunak. SDLC juga digunakan oleh tim pengembang software profesional baik di perusahaan teknologi, konsultan IT maupun startup untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana dan menghasilkan produk yang sesuai kebutuhan pengguna. Boleh slide selanjutnya, moderator? Fase dari software development life cycle. Yang pertama ada perencanaan, yaitu planning, mengidentifikasi masalah atau kebutuhan sistem, dan menetapkan tujuan pengembangan. Yang kedua ada analisis sistem atau sistem analis, melakukan studi terhadap sistem yang berjalan untuk memahami kekurangan dan kebutuhan pengguna. Yang ketiga ada desain sistem atau sistem design, merancang sistem baru berdasarkan hasil analisis. Ini mencakup desain input atau output, database, dan proses bisnis. Terus yang keempat ada implementasi atau implementation. Sistem dikembangkan, diuji, dan diinstalasi ke lingkungan operasional. Terus yang terakhir ada pemeliharaan atau maintain. Sistem yang sudah berjalan dipelihara untuk memperbaiki bug atau meningkatkan kinerja sesuai kebutuhan yang berkembang. Sekian penjelasan dari saya kembalikan lagi kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada rekan saya Karenisa yang menjelaskan materinya pada kesempatan kali ini. Selanjutnya mengenai materi metode paket yang akan dijelaskan oleh rekan saya Melisa Sitompul. Kepada rekan saya Melisa Sitompul, layar dan waktu dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan materi tentang pengembangan sistem metode paket. Pengertian metode paket. Metode paket adalah pendekatan dalam pengembangan sistem informasi di mana organisasi memilih untuk menggunakan perangkat lunak jadi atau paket software yang dikembangkan oleh pihak ketiga atau vendor, bukan membangun sistem secara mandiri dari awal. Perangkat lunak ini sudah dirancang untuk memenuhi kebutuhan umum atau khusus bisnis dan dapat langsung diimplementasikan atau dimodifikasi sebagian agar sesuai dengan kebutuhan organisasi. O'Brien dan Maracas 2021 dalam buku Manajemen Informasi Sistem mengatakan perangkat lunak paket adalah program yang sudah ditulis dan dikodekan sebelumnya serta tersedia secara komersial yang menawarkan alternatif yang efisien dan hemat biaya dibandingkan pengembangan internal. Paket ini dapat digunakan sebagaimana adanya atau disesuaikan sebagian untuk memenuhi kebutuhan bisnis tertentu. Tujuan metode paket. O'Brien dan Marcus 2021 dalam buku Manajemen Information System mengatakan, pengguna perangkat lunak paket bertujuan untuk menghemat waktu dan biaya sekaligus menyediakan solusi yang telah terbukti andal dan efisien. Sistem paket memungkinkan organisasi memperoleh teknologi yang canggih tanpa harus membangunnya dari nol. Tujuan menurut O'Brien and Maracas, yang pertama itu ada mengurangi biaya pengembangan internal. Yang kedua itu menghindari risiko kesalahan desain dan pemrograman. Yang ketiga, mendapatkan solusi teknologi yang sudah teruji di berbagai organisasi. Proses implementasi metode paket. Proses implementasi metode paket yang ada yang pertama, identifikasi kebutuhan sistem, yaitu menganalisis kebutuhan pengguna dan proses bisnis. Yang kedua, evaluasi dan seleksi paket, yaitu menyusun kriteria seleksi seperti harga, fitur, dukungan, vendor, skalabilitas, dan lain-lain. Mengadakan demonstrasi atau demo atau uji coba atau trial. Yang ketiga ada kustomisasi atau customization, yaitu menyesuaikan beberapa bagian software agar sesuai dengan kebutuhan spesifik organisasi. Yang keempat, implementasi, yaitu instalasi, pelatihan pengguna, dan konversi data. Kemudian ada pemeliharaan dan dukungan, yaitu perbaikan bug, pembaruan sistem, dan layanan pelanggan dari vendor. Contoh metode paket. Contoh penerapan metode paket itu yang pertama ada SAP ERP di PT Telkom Indonesia seperti integrasi data keuangan, operasional, SDM, logistik, dan pengadaan. Yang kedua, SIM RS di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo, manajemen rekam medis, rawat inap, penjadwalan, dokter, dan billing. Yang ketiga ada Siakat di Universitas, manajemen pendaftaran mahasiswa, KRS, KHS, nilai, dan jadwal kuliah. Yang keempat ada Microsoft Dynamics 365 di perusahaan retail, pengelolaan pelanggan, dan ERP. Kelebihan dan kekurangan metode paket. Kelebihan metode paket itu yang pertama cepat diimplementasikan, yang kedua biaya awal lebih rendah dibanding sistem custom, yang ketiga sudah diuji di berbagai industri, yang keempat dukungan teknis dari vendor. Kekurangan metode paket adalah yang pertama kurang fleksibel jika dibandingkan sistem custom, yang kedua kustomisasi terbatas sesuai dengan kebijakan vendor.
Yang ketiga, ketergantungan terhadap vendor dalam hal update dan dukungan teknis. Yang keempat, fitur mungkin tidak 100% sesuai dengan kebutuhan spesifik organisasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasan yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Mrs. Sitompul. Setelah mendengar dua materi pada kesempatan kali ini, yaitu di mana pengembangan sistem metode SDLC dan pengembangan sistem metode paket, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Kurnia Rama Putri, yang mana menjelaskan mengenai pengembangan sistem metode prototype. Kepada Kurnia Rama Putri, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi mengenai pengembangan sistem metode prototype. Pengembangan metode prototype sendiri adalah salah satu metode alternatif dengan pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk menghasilkan sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna melalui proses iteratif. Berbeda dengan metode tradisional seperti SDLC yang cenderung linear, prototype melibatkan pembuatan model awal atau prototype yang sederhana dari sistem yang akan dikembangkan. Model ini kemudian diuji dan dievaluasi bersama pengguna, lalu diperbaiki dan disempurnakan secara bertahap hingga sistem akhir benar-benar sesuai dengan harapan. Next, moderator. Selanjutnya, mari kita lihat langkah-langkah dari prototyping sendiri. Yang pertama, ada identifikasi kebutuhan dasar. Pengembang dan pengguna bersama-sama mengidentifikasi kebutuhan utama yang harus ada pada sistem ini. Yang kedua, membangun prototipe awal. Pengembang membuat model sederhana dari sistem berdasarkan kebutuhan yang telah diidentifikasi. Yang ketiga, evaluasi prototipe oleh pengguna. Pengguna mencoba prototipe dan memberikan masukan mengenai kelebihan, kekurangan, serta kebutuhan tambahan dari sistem ini. Yang keempat, penyempurnaan prototipe. Pengembang memperbaiki dan menambah fitur baru pada prototipe sesuai masukan dari pengguna. Yang kelima, pengulangan proses. Langkah evaluasi dan penyempurnaan diulang beberapa kali hingga pengguna merasa puas dengan prototipe yang dihasilkan. Dan yang terakhir, pengembang sistem final. Setelah prototipe dianggap sesuai, sistem final dikembangkan berdasarkan prototipe terakhir. Next, moderator. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan metode prototyping ini sendiri. Kelebihan dari metode ini yang pertama, kebutuhan pengguna yang lebih mudah dipahami, yang kedua, umpan balik yang cepat, yang ketiga, mengurangi risiko kesalahan, dan yang terakhir, meningkatkan kepuasan pengguna. Kekurangan dari metode ini sendiri yang pertama, adanya dokumentasi yang sering kurang lengkap, yang kedua, dapat menimbulkan ekspektasi berlebihan, dan yang terakhir, tidak cocok untuk sistem yang sangat besar dan kompleks. Baik, mungkin sekian penyampaian materi dari saya. Untuk selanjutnya, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Kurnia Rama Putri. Selanjutnya, penjelasan mengenai materi pengembangan sistem metode end user computing yang akan dijelaskan oleh rekan saya Karen Nisa. Kepada Karen Nisa, waktu dan layar dipersilahkan. Baiklah, moderator, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai materi pengembangan sistem metode end user computing. Nah, pengertian end user computing. Komputasi pengguna akhir atau EUC adalah kombinasi dari teknologi, kebijakan, dan proses yang memberikan akses jarak jauh yang aman ke aplikasi, desktop, dan data yang dibutuhkan tenaga kerja untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Perusahaan modern menggunakan EUC agar karyawan dapat bekerja dari manapun mereka berada di berbagai perangkat dengan cara yang aman dan dapat diskalakan. EUC sendiri merupakan sistem informasi berbasis komputer difungsikan untuk mendukung aplikasi operasional dan manajerial oleh end users.
Pada sistem AUC, end users menggunakan stasiun kerja mikrokomputer dan bermacam software untuk mendapatkan informasi, pengembangan aplikasi, dan pendukung keputusan. Boleh slide selanjutnya, moderator. Kelebihan end user computing. Pertama, pembuatan oleh user. User atau pengguna non-departemen IT dapat melakukan pembuatan program sendiri. Pengguna paham apa yang akan dioptimalkan dan pengguna dapat merasakan ownership dari program tersebut. Yang kedua, sistem mengikuti kebutuhan user. Karena dikembangkan sendiri oleh user, sudah pasti programnya akan lebih cocok dengan kebutuhan user dibandingkan dengan aplikasi yang dibuat dengan melibatkan user, sistem, analis, dan programmer. Yang ketiga, cepat. Pembuatan program bisa dikerjakan dengan cepat jika dibandingkan dengan pembuatan program biasanya. 4. Memungkinkan IT untuk mengerjakan tugas lain. Dikarenakan program tersebut dibuat sendiri oleh user, maka Departemen IT bisa mengerjakan tugas esensial lain, seperti memelihara server, memelihara jaringan, dan melayani pengguna dalam aktivitas-aktivitas yang lain. Yang kelima, fleksibel. Dikarenakan dibuat sendiri dan dipakai untuk diri sendiri, pengguna beradaptasi dengan programnya secara cepat lantaran tidak memerlukan koordinasi dengan departemen-departemen lain. Apa saja kasus pengguna AUC? Yang pertama, tenaga kerja jarak jauh. Itu organisasi memberdayakan orang-orang mereka untuk bekerja dari manapun mereka berada, dan dari beberapa perangkat menjadi hal yang penting dari sebelumnya. Menggunakan layanan AUC untuk menempatkan pekerja baru dari jarak jauh, serta memberikan akses ke basis data dan aplikasi yang mereka butuhkan guna melakukan pekerjaan secara efektif. Sembari menjaga data, organisasi tetap aman dan utuh. Yang kedua, tenaga kerja kontingen. Kontraktor dan staf sementara selalu menjadi pilihan yang populer bagi bisnis. Hal ini berlaku terutama untuk organisasi yang permintaan produk dan layanannya berfluktuasi sepanjang tahun. Layanan UC membantu korporasi untuk menyesuaikan manajemen tenaga kerja dengan menyediakan data dan aplikasi yang dibutuhkan oleh tenaga kerja kontingen di perangkat pribadi mereka, tanpa harus membagikan laptop mahal atau perangkat titik akhir lainnya. Yang ketiga, pusat kontak. Staf pusat kontak tidak lagi harus hadir secara fisik di pusat kontak untuk melakukan tugas mereka. Pusat kontak virtual yang dijalankan di cloud memungkinkan agen mengakses desktop dan aplikasi virtual. AUC memastikan bahwa informasi perusahaan yang sensitif tetap ada di cloud alih-alih di perangkat yang digunakan oleh agen kontak. Teknologi selanjutnya, teknologi apa yang digunakan dalam AUC? Satu, VDI, itu infrastruktur desktop virtual atau VDI, adalah solusi perangkat lunak yang memungkinkan untuk menyediakan dan mengelola lingkungan komputasi desktop individu untuk pengguna akhir dari lokasi terpusat. Desktop virtual adalah aplikasi perangkat lunak yang meniru komputer desktop nyata. Yang kedua ada DAS, desktop sebagai layanan. DAS adalah layanan komputasi cloud tempat penyedia mengirimkan desktop virtual ke pengguna akhir secara online. Desktop sebagai layanan DAS diatur dengan lisensi berlangganan per pengguna. Penyedia layanan mengawasi manajemen pemeliharaan, pencadangan, penyimpanan data, dan pembaruan. DAS menawarkan keunggulan dibandingkan VDI karena tidak memerlukan penyiapan infrastruktur dan biaya manajemen serta menghindari pengadaan yang berlebihan. Yang ketiga, aplikasi sebagai layanan. Aplikasi sebagai teknologi layanan memungkinkan membuat aplikasi berbasis Windows dan Linux tersedia untuk pengguna tanpa menulis ulang kode, dapat dengan cepat dan mudah menginstal, menguji, dan memperbarui aplikasi, serta mengatur parameter penskalaan untuk memenuhi kebutuhan pengguna akhir. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Karenisa. Selanjutnya, materi yang terakhir mengenai pengembangan sistem dengan metode searching akan dijelaskan oleh saya sendiri, di mana pengembangan sistem dengan metode searching ini adalah proses di mana suatu organisasi menyerahkan sebagian atau seluruh proses bisnis atau teknologi informasi kepada pihak ketiga vendor untuk dikelola.
Pada metode ini yaitu alasan untuk menggunakan ad searching ini yang pertama fokus pada kompetensi inti perusahaan, mengurangi biaya pengembangan sistem, mendapatkan keahlian dan teknologi terbaru, waktu implementasi lebih cepat, serta yang terakhir yaitu mengurangi resiko operasional. Pada metode ini di mana terdapat jenis-jenis ad searching dalam pengembangan sistem, yang di mana yaitu mengenai total ad searching, selective outsourcing, application service provider ataupun ASP, dan juga cloud computing service. Pada proses outsourcing sistem information ini yaitu terdapat perencanaan analisis kebutuhan, ada juga mengenai pemilihan vendor, kontrak kerjasama, serta poin implementasi dan pengawasan, dan yang terakhir yaitu mengenai evaluasi. Terdapat kelebihan serta kekurangan mengenai outsourcing ini, di mana kelebihannya yaitu biaya lebih rendah, akses ke keahlian teknologi tertentu, pengembangan sistem lebih cepat, serta yang terakhir fleksibilitas sumber daya. Serta kekurangannya yaitu ketergantungan pada pihak luar, risiko keamanan data, sulit mengontrol kualitas secara langsung, serta yang terakhir yaitu potensi masalah komunikasi dan budaya kerja. Pada pemateri kali ini yaitu faktor-faktor yang harus diperhatikan di mana kerahasiaan dan keamanan data, yang kedua yaitu manajemen kontrak dan SLA, yang ketiga legalitas dan kepatuhan hukum, yang keempat itu kesesuaian budaya kerja antar perusahaan dan vendor. Sekian pemaparan materi pada kesempatan kali ini, yaitu yang dijelaskan oleh kelompok 4 mengenai mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Adapun kurang dan lebihnya mengenai pemaparan kami daripada kelompok 1, kurang lebihnya akan dijelaskan oleh dosen pengampu kami, yaitu kepada Bapak Ridho Rizwali, STMM. Kami dari kelompok 1 izin mengundurkan diri atas pemaparan materi pada kesempatan kami pada saat malam hari ini. Terima kasih.